Halo semuanya, kami dari kelas A13 dari kelompok 4 dengan judul Proyek Kebangsaan menelusur batik sebagai warisan Nusantara. Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Badan Budaya PBB UNESCO memasukkan teknik, simbolisme, dan budaya batik dalam daftar panjang budaya dunia yang berharga dan perlu dilestarikan. Motif batik tradisional lebih ke arah klasik serta proses pembuatannya yang relatif lama sehingga memiliki harga yang lebih mahal. Dari segi teknik, batik modern biasa dibuat menggunakan teknologi modern mulai dari tahap desain hingga tahap produksi sehingga lebih menghemat biaya dan waktu. Sedangkan batik tradisional masih dibuat menggunakan alat-alat tradisional sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama dan memiliki harga jual yang lebih tinggi. Dari segi motif, batik modern memiliki motif yang lenggang, sedangkan batik tradisional memiliki motif yang rapat dan padat. Motif batik tradisional memiliki filosofi, sedangkan motif batik modern cenderung menjiplak, abstrak, dan acak sehingga tidak ada filosofinya. Saat ini banyak sekali motif yang beredar di pasaran, seperti motif batik keraton dari Jogja, motif batik Megamendung dari Cirebon, motif batik tujuh rupa dari Pekalongan, motif batik lasem dari Palembang, motif batik piring sedapur dari Magetan, dan motif batik Sidoluhur berasal dari Solo. Namun saat ini salah satu motif batik yang paling digemari oleh anak muda zaman sekarang adalah motif parang ataupun floral, dan juga yang berwarna cerah seperti merah, orange, hijau, atau kuning. Dan juga batik dengan motif yang tidak terlalu besar namun rapat yang paling digemari oleh anak muda zaman sekarang. Industri batik di tanah air termasuk salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi datang, usaha batik masih dapat dijalankan secara offline, serta masih mudah dijangkau oleh masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID-19, pengrajin dan penjual batik mulai merangkak kembali. Mereka memulai bisnisnya kembali secara online. Pemasaran dengan cara ini menunjukkan hasil yang positif. Terbukti dengan penjualan yang makin meningkat dan pengiriman barang ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dengan pemasaran yang dilakukan secara online, membuat peminat batik di Indonesia terus meningkat, khususnya kalangan remaja. Sehingga produsen dan penjual melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualannya, yaitu dengan cara membuat motif-motif yang diminati para kalangan remaja, dengan membuat motif-motif batik modern yang tren pada saat ini. Di sisi lain, produsen batik tetap memproduksi motif-motif batik tradisional dengan sentuhan motif-motif modern. Strategi ini disambut baik oleh para pemuda di Indonesia, sehingga penjualan batik di pasaran Indonesia terus meningkat. Jadi teman-teman, batik sudah ada sejak zaman Majapahit dulu. Hingga saat ini kita pun masih memakainya. Pada tahun 2009 lalu, UNESCO telah menobatkan batik sebagai warisan budaya untuk Indonesia. Lalu juga pada tahun 2015, batik telah menyumbangkan devisa sebanyak 21 triliun. Batik yang kita pakai saat ini sama batik yang kita pakai dahulu merupakan batik yang sama yang tetap kita lestarikan sampai saat ini. Jadi teman-teman, mari kita lestarikan batik untuk Indonesia. Dan hasil dari proyek kebangsaan kami udah meringkik penuh pelana, cakep. California bawa celana, cakep. Gunanya batik penuh pesona, warisan bangsa yang membahana.